Halo, selamat siang. Nama saya Joyce Rafael Wilton dengan NIM yang ada bagian sini. Ini adalah daftar isi kelompok. Saya berasal dari kelompok 4. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang motivation employees. Saya sebagai Joyce Rafael Wilton akan mewakili kelompok 4. Motivasi suatu proses di mana usaha seseorang diberi energi diarahkan dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan. Di motivasi ini terdapat 3 elemen kunci. Dalam definisi di atas ada energi arah dan ketekunan. Elemen energi ini adalah ukuran dari intensitas atau dorongan usaha tingkat tinggi perlu diarahkan pada cara yang dapat membentuk organisasi mencapai tujuannya karyawan. Karyawan harus terus didorong dalam memberikan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Motivasi sebagai proses pemuas perusahaan. Motivasi karyawan itu penting untuk mencapai lingkungan yang memungkinkan dan mendorong seseorang karyawan untuk melakukan yang terbaik baik di dalam maupun di luar jam kerja. Dan situasi yang saling menguntungkan bagi karyawan dan organisasi. Motivasi sebagai proses memuas kebutuhan perusahaan dapat berupa kebutuhan untuk mencapai tujuan perusahaan, kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas, atau untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Motivasi karyawan dapat berasal dari dalam diri karyawan atau dari luar diri karyawan. Motivasi eksternis. Motivasi intrinsikis adalah motivasi yang berasal dari diri karyawan seperti keinginan untuk belajar dan berkembang. Keinginan untuk berkontribusi dan keinginan untuk mencapai tujuan yang ingin kepuasan diri. Motivasi eksternis adalah motivasi yang berasal dari luar karyawan tersebut, seperti keinginan untuk mendapatkan gaji, keinginan untuk mendapatkan promosi, atau keinginan untuk mendapatkan pujian. Nah, di sini saya paparkan tahap gambar hierarki Maslow 5 tingkatan hierarki Maslow. Yang tingkatan pertama itu ada aktualisasi diri, ada penghargaan sosial, yang keempat keamanan, dan terakhir psikologi. Mari kita mulai dengan tingkatan bawah atau internal. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling terpenting.
fundamental seperti makanan, air, tidur, dan kebutuhan biologis lainnya. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, mereka akan menjadi fokus utama motivasi mereka. Lalu kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan psikologis terpenuhi, individu mencari keamanan dan stabilitas. Untuk mencakup keamanan fisik, keamanan pekerja, kesehatan, dan perlindungan dari bahaya. Tingkatan atas eksternal. Kebutuhan sosial atau bersosialisasi. Setelah kebutuhan fisik dan kebutuhan keamanan, individu juga mencari kebutuhan sosial seperti cinta, persahabatan, dan keanggotaan dalam kelompok. Hubungan interpersonal dan rasa diterima menjadi penting pada tingkatan ini. Lalu kebutuhan penghargaan. Pada tingkatan ini, individu mencari penghargaan, pengakuan, dan prestise atau prestise. Ini mencakup dorongan untuk mencapai tujuan, mendapatkan penghargaan, dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah tingkatan tertinggi dan dalam hierarki kebutuhan Maslow. Pada tingkatan ini, individual mencari pengembangan diri dalam dan penuh prestasi, memenuhkan kreativitas dan mencapai tujuan yang tinggi. Penggunaan hierarki Maslow dalam upaya motivasi. Penggunaan hierarki Maslow dalam upaya motivasi. Teori hierarki kebutuhan Maslow dapat digunakan sebagai kerangka kerja yang membantu pemimpin organisasi atau manajer manajer sumber daya manusia untuk memahami dan memotivasi karyawan. Berikut adalah beberapa cara hierarki Maslow dapat digunakan dalam upaya motivasi. Ada kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, dan rumah. Seks, kebutuhan fisik lainnya. Kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan keamanan dan perlindungan dari kejahatan fisik, emosional, dan jaminan terpenuhinya kebutuhan fisik. Lalu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial, kebutuhan kesayangan, kasih sayang, memiliki penerimaan, persahabatan, dan rasa terima atas terkelompok. Kebutuhan penghargaan, diberinya hak penghargaan diri, otonomi prestasi, status, dan pengakuan. Kebutuhan aktualisasi diri, pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, pemenuhan diri, dorongan untuk mampu menjadi apa yang diinginkan.
Teori X dan Y. Teori X dan Y adalah dua konsep manajemen yang dikemukakan oleh Douglas McGregor dalam bukunya The Human Side of Enterprise. Pada tahun 1960, kedua teori ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap cara manajer mendekati motivasi karyawan. Berikut adalah cara manajer teori X dan Y mendekati motivasi. Nah, seperti gambar di sini, teori X dalam fungsi ini sebagai pendekatan kontrol, pendekatan otoriter. Nah, pendekatan kontrol ini, manajer teori X cenderung percaya bahwa karyawan secara alamiah tidak menyukai pekerjaan dan akan mencoba menghindari tanggung jawab jika memungkinkan. Oleh karena itu, mereka menggunakan pendekatan kontrol dan pemantauan yang ketat terhadap karyawan. Pendekatan otoriter. Manajer teori X cenderung mengadopsi pendekatan otoriter dengan memberikan petunjuk yang jelas dan pengharapan karyawan untuk mengikuti aturan dan prosedur yang ketat. Teori X yang tadi dan sekarang teori Y dalam mendekati motivasi. Pendekatan partisipasi. Yang pertama, manajer teori Y percaya bahwa karyawan dapat memotivasi dari diri mereka sendiri dan menikmati pekerjaan. Oleh karena itu, mereka mengadopsi pendekatan partisipatif, memberikan karyawan lebih banyak kebebasan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Pendekatan delegatif. Manajer teori Y ini lebih suka mengambil pendekatan delegatif, memberdayakan karyawan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya mereka sendiri. Teori motivasi kebersihan Horkheimer. Faktor Huygens. Pengawasan kebijakan perusahaan, hubungan dengan penilaian kondisi kerja, gaji, hubungan dengan rekan kerja, kehidupan pribadi, hubungan dengan bawahan, status dan keamanan. Faktor motivasi. Terpenuhinya pengakuan tanggung jawab, kemajuan dan meningkatkan motivasi dan pertumbuhan karir. Memberikan pengakuan atas upaya menjaga kebersihan dan memberi kesempatan untuk pertumbuhan karir dalam bidang kebersihan dalam menjadi faktor dan dapat menjadi faktor motivasi bagi karyawan yang bekerja di sektor tersebut. Pandangan Hilbert tentang kepuasan dan ketidakpuasan. Menurut teori dua faktor Hilbert, faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah berbeda. Pada mencapai dan pertumbuhan menyebabkan ketidakpuasan di tempat kerja. Tetapi keberadaannya hanya akan mencegah ketidakpuasan tanpa benar-benar meningkatkan kepuasan. Pandangan Hilbert telah mengaruhi praktik manajemen SDM dan pengembangan organisasi secara luas. Lalu, teori motivasi
McClellan. Teori tiga kebutuhan. Tiga kebutuhan manusia, yakni kebutuhan akan prestasi, adalah dorongan untuk mengungguli, berprestasi, sehubungan dengan seperangkat standar bergulat untuk sukses. Beberapa orang mempunyai dorongan yang kuat untuk berhasil. Mereka bergulat untuk prestasi pribadi. Mereka mempunyai hasrat untuk melakukan sesuatu energi lebih yang baik atau lebih efisien daripada yang dilakukan sebelumnya. Dorongan ini adalah kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan untuk membuat seorang lain berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian. Kebutuhan akan afiliasi adalah hasrat untuk hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Kebutuhan ini disampaikan dengan hasrat disukai dan diterima baik. Ini ada tabel, yakni peraih prestasi lebih menyukai pekerjaan yang menawarkan tanggung jawab pribadi, umpan balik, dan resiko sedang. Lanjut, teori kontemporer. Teori kontemporer. Teori penetapan tujuan. Teori ini dikembangkan oleh Locke yang menjelaskan hubungan-hubungan antar niat dengan perilaku individual. Individu menetapkan sasaran pribadi yang ingin dicapai. Sasaran pribadi memiliki nilai kepentingan pribadi, valence yang berbeda-beda. Proses penetapan tujuan, goal setting, dapat dilakukan berdasarkan prakarsa sendiri. Contoh, seorang tenaga kerja memiliki motivasi kerja yang bercorak lebih reaktif atau tanggap pada saat ia diberi tugas untuk mencapai sasaran-sasaran kerjanya untuk kurang waktu tertentu, maka terjadi keikatan terhadap usaha mencapai tujuan tersebut tidak terlalu besar. Di sini kita akan memaparkan teori penetapan tujuan yang awalannya tujuan dipublikasikan individu mempunyai fokus, kendali internal, tujuan yang ditentukan oleh diri sendiri. Nah, kita bisa lihat ini ada di sini, ini adalah tabelnya. Teori penguatan. Teori di mana perilaku adalah fungsi dari konsekuensi dan dari konsekuensinya. Daya penguat. Konsekuensi yang segera mengikuti perilaku yang mengatakan probabilitas di mana perilaku tersebut akan. Teori desain pekerjaan. Desain pekerjaan, cara di mana tugas-tugas digabungkan untuk membentuk suatu pekerjaan yang lengkap. Langkah pekerjaan.
sejumlah tugas berbeda yang diperlukan dalam pekerjaan dan frekuensi pengulangan tugas-tugas tersebut. Ada pemekaran pekerjaan, pengadaan pekerjaan, kedalaman pekerjaan, model karakteristik pekerjaan, keragaman keterampilan, identitas tugas, signifikan tugas. Teori keadilan, teori ekspektasi ini adalah mendefinisikan teori-teori motivasi teori-teori motivasi kontemporer. Nah, ini ada lingkaran proses dalam progres yang tinggi. Nah, dari diagram lingkaran itu sendiri, ya, ini pekerjaan ini akan meningkatkan antara berusaha dan kinerja. Kedua, pekerjaan yang direncanakan di sekitar harus didorong pekerjaan karena itu. Pekerjaan yang menawarkan ekonomi simpan baik dan karakteristik tugas yang serupa membantu pemenuhan tujuan individu yang karyawan yang menginginkan kendali yang lebih besar terhadap pekerjaan mereka. Terima kasih Ibu Tiara. Saya mengucapkan terima kasih atas presentasi saya yang saya paparkan. Sekian, terima kasih.